Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini saya akan melanjutkan bagaimana Yesus berjalan di atas air, ayat yang ke-29 dan 30. Ya. Kata Yesus, "Datanglah," maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika Petrus percaya kepada apa yang Tuhan katakan, disitulah dia mengalami janji Tuhan berjalan di atas air. Ketika dia berjalan di atas air, dia mulai melihat sekelilingnya yang mengerikan, menakutkan, sehingga dia mulai tenggelam. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika engkau berfokus kepada Tuhan, ketika engkau mendengar firman hatimu, yes, aku mau alami janji Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau menerima kebenaran ini. Engkau berapi-api, engkau bersemangat. Tapi ketika engkau masuk kepada realita hidupmu, melihat situasimu yang belum berubah, melihat kondisi kesehatanmu juga yang tidak ada pemulihannya, melihat apapun di sekelilingmu, pekerjaanmu, engkau mulai meragukan firman yang engkau percayai. Hari ini aku menguatkan engkau. Tidak tiba-tiba engkau kuat di dalam Tuhan. Tidak tiba-tiba engkau punya iman yang dahsyat di dalam Tuhan. Tapi engkau perlu membangun. Katakan membangun. Iman itu perlu dibangun. Bangunlah imanmu. Masuklah di dalam komunitas rohani yang sehat. Ikutin pertemuan ibadah. Jangan ketika ada masalahmu cenderung manusia menjauhkan dari pertemuan ibadah. Karena tuduhan-tuduhan, untuk apa kamu ibadah? Untuk apa kamu melakukan pelayanan untuk Tuhan? Keadaanmu tidak berubah. Tuhan tidak menjawab doamu. Inilah yang seringkali ditaruh oleh si jahat. Tapi hari ini engkau harus bangkit. Engkau harus melawan perkataan-perkataan yang tidak membuatmu kuat di dalam Tuhan. Kau harus datang kepada Tuhan, datang di dalam komunitas rohanimu, bangun persekutuan dengan Tuhan, upayakan engkau menghafal janji Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkanmu, firman itu hidup. Segala sesuatu diciptakan melalui firman, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi segala sesuatu itu diciptakan dengan firman. Hari ini pun engkau sanggup berfirman kepada keadaanmu. Keadaanmu mungkin engkau yang sedang sakit, diagnosa apapun engkau sedang alami, engkau sanggup berfirman, perkatakan janji Tuhan, dan teruslah hidup di dalamnya. Mungkin rasa sakit yang tidak hilang, engkau perkatakan bahwa Yesus yang sudah menyelesaikan itu nyata dalam hidupmu, dan tidak ada sakit di dalam tubuhmu. Seringkali banyak orang gagal mempercayai Tuhan, dan pada akhirnya orang berputus asa. Karena apa? Karena lingkungannya berkata kasihan, dia sudah tidak bisa lagi ditolong. Nah, perkataan-perkataan ini yang sebenarnya melemahkan. Tapi hari ini engkau harus mengambil janji Tuhan. Bangkitkan imanmu kepada Tuhan. Sama seperti Hizkia yang minta umurnya diperpanjang, dan itu terjadi karena kepercayaannya penuh kepada Tuhan. Baik engkau yang punya kesulitan dalam ekonomi, mungkin engkau yang butuh pekerjaan, hari ini ambil firman, perkatakan firman, dan engkau akan melihat firman itu terjadi. Jangan goyah. Ya, hari ini jangan goyah. Aku menguatkan engkau, dan engkau terus ambil firman, tinggal dalam komunitas rohani. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah. Bangun kerohanianmu terus menerus. Karena tidak tiba-tiba rumah itu berdiri, tapi ada proses pembangunan. Demikianlah iman kita, ada proses pertumbuhannya. Pengenalan kita akan Tuhan itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam persekutuan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.